Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi di pelajaran pendidikan agama Islam bersama Pak Sam. Kali ini kita akan membahas tentang keteladanan para sahabat atau sahabat-sahabat Nabi Muhammad. Kemarin kita sudah belajar tentang keteladanan Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kalian paham, mudah-mudahan kalian mengerti dan bisa melakukan atau melaksanakan, menanamkan keteladanan Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari, ataupun itu sunnahnya kalian bisa melakukan. Nah, sekarang kita ada di part 2, yaitu tentang keteladanan para sahabat. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Mudah-mudahan kalian mengerti, mudah-mudahan kalian paham, dan dalam pelajaran ini diberikan kelancaran. Kita membaca surah Al-Fatihah. Ilhadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita langsung ke pelajaran pendidikan agama Islam, keteladanan para sahabat Nabi. Pelajaran 5 part 2 kelas 6. Markiba, mari kita belajar. Yang pertama, kita nanti akan membahas 4 sahabat Nabi. Yang pertama adalah Abu Bakar. Abu Bakar adalah khalifah pertama setelah Nabi Muhammad SAW. Khalifah itu adalah seorang pemimpin. Jadi ada zaman Nabi, terus ada zaman para sahabat, terus ada zaman nanti tabi'in, terus nanti ada zaman tabi'in, nah, terus ke bawah sampai kita. Nah, nanti yang terakhir adalah zaman sahabat yang kedua atau khalifah yang kedua, yaitu Imam Mahdi. Itu yang terakhir. Seorang pria yang ditunjuk oleh Allah untuk menegakkan kebenaran. Beliau dilahirkan pada tahun 571 Masehi. Sekarang Masehi itu udah berapa? Udah 2021 Masehi. Nama lengkap beliau adalah Abdullah bin Abi Kufah At-Taimi. Itu nama aslinya. Nama lengkap. Gelar Abu Bakar diberikan oleh Nabi Muhammad SAW karena beliau ini adalah paling cepat masuk Islam. Gelar As-Siddiq itu diberikan karena selalu membenarkan Nabi Muhammad. As-Siddiq itu artinya benar dalam berbagai peristiwa, terutama membenarkan peristiwa Isra Mi'raj. Isra itu perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Setelah itu lanjut dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, yaitu ke langit ke-7 untuk menerima wahyu yang pertama, yaitu berupa sholat Isra. Mi'raj itu dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Nah, itu nggak banyak yang nggak percaya kaum kafir Quraisy ketika Nabi Muhammad itu diangkat oleh Allah ke langit ke-7 dalam waktu semalam. Itu mereka nggak percaya. Sedangkan apa yang nggak mungkin dari Allah? Itu menggunakan kendaraan yaitu bernama Buraq. Nah, itu Abu Bakar itu percaya. Orang-orang yang nggak percaya, nah Abu Bakar ini percaya, makanya diberi gelar As-Siddiq. Peristiwa Isra Mi'raj, ya kan, peristiwa Nabi Muhammad menerima perintah yaitu sholat. Abu Bakar memimpin dari 632 Masehi sampai dengan 634 Masehi. Jadi kurang lebih 2 tahun ya. 2 tahun Abu Bakar senantiasa meneladani perilaku Nabi Muhammad dalam menentukan keputusan. Beliau selalu mengajak para sahabat untuk bermusyawarah. Beliau sangat memperhatikan rakyatnya. Beliau selalu membantu rakyat yang kekurangan. Pernah suatu ketika
ketika Abu Bakar ini sudah diangkat menjadi seorang pemimpin, datang kepadanya seorang wanita bernama Unaisar, yaitu meminta tolong untuk memerah susu sapi. Ketika Abu Bakar langsung membantunya. Walaupun Abu Bakar ini sudah menjadi pemimpin, tetapi tidak segan-segan untuk membantu warganya atau untuk membantu masyarakatnya. Nah, jasa Abu Bakar yaitu salah satunya mendirikan atau membangun Baitul Mal. Baitul itu rumah, mal itu ya kayak berasal dari zakat mal, yaitu harta. Jadi rumah untuk mengelola keuangan atau lembaga untuk mengurusi kas dan keuangan negara. Yang kedua, kepemimpinan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab adalah khalifah yang kedua, pemimpin yang kedua setelah Abu Bakar. Umar bin Khattab mempunyai nama lengkap yaitu Umar bin Khattab bin Abdul Uzza. Umar bin Khattab menjadi khalifah sejak 634 Masehi sampai dengan 644 Masehi. Jadi 10 tahun, dia kan 634 ke 644. Beliau seorang pemberani, jujur, adil, tegas, bijaksana, dan bertanggung jawab terhadap rakyatnya. Beliau juga seorang pemimpin yang hidup sederhana dan bermusyawarah. Misalnya, suatu ketika Khalifah Umar bin Khattab ini menyuruh anaknya untuk mematikan lampu di ruangan atau di dalam kantornya Umar bin Khattab ini, karena lampu itu dibiayai oleh negara, sedangkan kedatangan anaknya itu untuk keperluan pribadi. Keluarganya Khalifah Umar bin Khattab ini tidak mau menggunakan fasilitas untuk kepentingan pribadinya, makanya lampunya dimatikan. Kalau bukan untuk kepentingan negara, tidak diperbolehkan untuk menyalakan lampu. Padahal itu hanya cahaya lampu, ya kan? Pada masa pemerintahannya, Umar bin Khattab dikenal sebagai pribadi yang sederhana dan bertanggung jawab. Sebagai contoh yang diperlihatkan adalah Umar bin Khattab, yaitu pernah suatu ketika berkata ia melihat kondisi jalan yang sangat rusak, maka dia bersumpah berjanji, aku akan segera memperbaiki jalan itu. Karena untuk mempertanggungjawabkan di hadapannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, takut nanti ketika jalannya rusak, takut ada unta yang terjungkal, makanya diperbaiki, kan? Dan masih banyak teladan-teladan yang baik yang dicontohkan oleh Umar bin Khattab. Jasa Khalifah Umar bin Khattab yang sampai saat ini kita rasakan, yang sampai saat ini kita mengenang jasanya Umar bin Khattab, yaitu penetapan kalender Hijriyah atau penetapan tanggal 1 Muharram sebagai tahun baru Hijriyah. Karena dulu itu penanggalan itu baru ada Masehi, setelah itu dibuatlah oleh Umar bin Khattab ini tahun Hijriyah, yaitu tahun Islam. Dari mana mulainya? Dari mana mulainya? Nah, dulu sahabat itu banyak yang debat atau banyak yang bertukar pendapat, yaitu dari mana nih kita menghitung mulainya, yaitu tanggal 1 Muharram itu sebagai tahun baru Hijriyah. Ada yang usul, yaitu lahirnya Nabi Muhammad, tetapi banyak juga yang ada juga pendapat yang kontra. Jadi akhirnya bagaimana kalau meninggalnya Nabi Muhammad, yaitu sebagai tanggal 1 Muharram. Jangan nanti kalau 1 Muharram itu meninggalnya Nabi Muhammad, pasti nanti kita semua akan sedih. Nah, maka diputuskanlah 1 Muharram itu sebagai tahun baru Hijriyah dihitung semenjak Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah. Makanya dinamakan Hijriyah, atau kata lainnya adalah hijrah. Nah kan? Nah, tanggung jawab Umar bin Khattab tadi yang membenarkan jalan, ya. Nah, itu kita apresiasi karena itu memang tanggung jawab seorang pemimpin. Dan ini jasanya Umar bin Khattab yang sampai sekarang, yaitu penetapan tanggal 1 Hijriyah dimulai ketika Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Sekarang sudah berapa Hijriyah? 100
1443 Hijriyah. Jadi udah lama ya. Yang ketiga yaitu kepemimpinan Utsman bin Affan. Khalifah Utsman bin Affan memerintah selama 12 tahun atau dari 644 sampai dengan 656. Ya, benar. Jadi 12 tahun beliau dikenal sebagai orang yang kaya, dermawan. Bukti kedermawanan Utsman bin Affan yaitu pada masa pemerintah Abu Bakar beliau pernah memberikan gandum yang diangkat dengan 1000 unta untuk membantu kaum miskin yang menderita musim kekeringan. Ini pemerintahan Utsman bin Affan. Di masa pemerintahannya, Utsman bin Affan melakukan modifikasi atau menyusun atau membukukan kitab Al-Quran. Karena dulu itu belum ada kertas, sehingga ketika firman Allah turun ke Nabi Muhammad terus langsung disampaikan oleh Nabi Muhammad kepada para sahabatnya. Nah, itu ditulis di pohon, ditulis di batu, terus ditulis di punggung-punggung unta. Nah, jadi seperti itu karena zaman dulu tidak ada kertas. Nah, setelah Nabi Muhammad wafat, Abu Bakar memimpin, terus Umar bin Khattab memimpin. Nah, yang ketiga adalah Utsman bin Affan ini yang membukukan Al-Quran. Nah, ketika itu Al-Quran dikumpulkan semua, tulis-tulisannya dijadikan satu. Karena beliau khawatir akan terjadinya perbedaan Al-Quran, kemudian beliau membentuk panitia menyusun Al-Quran yang diketuai oleh Zaid bin Sabit dengan anggotanya Abdullah bin Zubair dan Abdurrahman bin Haris. Panitia tersebut bertugas menyalin ulang ayat Al-Quran dalam sebuah buku yang disebut mushaf dan diperbanyak sebanyak 4 buah. Nah, jadi yang dari punggung-punggung unta, terus dari pohon dan segala macam itu dibukukan. Nah, semenjak itu sudah ada kertas tuh Nah, disebutnya mushaf dan disebarkan ke 4 negara, yaitu Mekah, Suriah, Basrah, dan Kufah. Ada yang menyebutnya negara Syam juga. Tapi kalau di buku kalian itu Mekah, Suriah, Basrah, dan Kufah. Yang keempat, Ali bin Abi Thalib ini adalah Khulafaur Rasyidin yang terakhir. Khulafaur Rasyidin itu adalah pemimpin yang 4 tadi, dari Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, terus Utsman bin Affan. Terus yang keempat ini Khulafaur Rasyidin yang keempat adalah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib adalah seorang Khulafaur Rasyidin yang terakhir, merupakan anak dari paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Abu Thalib yang selalu membela dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ali bin Abi Thalib ini yaitu menikahi seorang putri, yaitu bernama Fatimah Az-Zahra, salah satu putri dari Rasulullah atau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ali bin Abi Thalib adalah seorang yang pemberani. Hal itu sudah dibuktikan ketika Ali bin Abi Thalib harus menggantikan tidur Rasulullah. Ketika Rasulullah itu pengen hijrah ke mana? Ke Madinah, ya kan? Nah, Ali bin Abi Thalib menggantikan tidurnya Rasulullah. Ketika itu kamarnya itu sedang dikepung oleh kafir Quraisy. Nah, ketika sedang dikepung, nah Ali bin Abi Thalib menggantikan tidurnya dengan mukjizat atau dengan kekuasaannya Allah. Nabi Muhammad ini tidak bisa dilihat, padahal di luar kamarnya itu banyak kaum kafir Quraisy yang sedang mengepung. Jadi ingin menghambat Nabi ini untuk hijrah ke Madinah. Masa pemerintah Ali kurang lebih selama 5 tahun, yaitu 656 Masehi sampai dengan 661 Masehi. Selain pemberani, Ali bin Abi Thalib juga seorang pemimpin yang peduli terhadap pendidikan. Hal itu dibuktikan sebagai contoh, beliau mendirikan beberapa madrasah untuk tempat belajar anak-anak. Dalam menjalankan roda pemerintahan, Ali bin Abi Thalib mengharuskan
pegawainya jujur, cakap, bertanggung jawab. Beliau juga memajukan bidang ilmu bahasa serta mengembangkan bidang pembangunan, terutama di kota Kufah sebagai pusat ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu nahwu, dan pengetahuan-pengetahuan lainnya yang luar biasa yang sampai sekarang kita rasakan. Alhamdulillah. Terima kasih. Tugas kalian anak-anak yang pertama adalah tulis di buku kalian, yaitu keteladanan apa yang bisa kalian ambil dari kisah Abu Bakar As-Siddiq beserta jasanya. Nah, itu tadi mendirikan apa tuh? Kalian tulis di buku tulis, kalian foto, kalian upload di link. Yang kedua, keteladanan apa yang bisa kalian ambil dari kisah Umar bin Khattab. Tadi apa tuh? Tanggung jawab dan berani dan segala macam. Itu kalian tulis beserta jasanya. Tadi jasanya itu apa itu? Ya kan? Kalian tulis harus dengan jasanya ya. Tulis, foto, upload di link. Yang ketiga, keteladanan apa yang bisa kalian ambil dari kisah Utsman bin Affan beserta jasanya. Jasa beliau tadi apa? Jasa Utsman bin Affan. Tulis, foto, upload di link. Yang ketiga adalah tuliskan keteladanan apa yang bisa kamu ambil dari kisah Ali bin Abi Thalib. Kamu tulis beserta jasanya. Tadi mendirikan apa tuh kan barusan. Kamu tulis, kamu foto, kamu upload di link. Selesai anak-anak. Mudah-mudahan kalian paham, mudah-mudahan kalian mengerti. Dan ini pelajaran yang terakhir dan part terakhir sebelum kalian nanti pas, yaitu penilaian akhir semester, kemungkinan akhir November atau awal Desember. Mudah-mudahan kalian bisa mengerjakan soal. Jangan lupa tugas ini Bapak tunggu sampai lama waktunya. Mudah-mudahan kalian paham, mudah-mudahan kalian mengerti. Semoga diberikan kesehatan, kelancaran dalam belajar. Terima kasih. Silahkan kerjakan tugas berikutnya. Terus semangat anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.